Selamat pagi, Wilujeng Enjing. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Doni Herbatra. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami hari ini. Maraknya pencurian tanaman hias aglonema, warga Desa Ciganjeng, Kabupaten Pangandaran resah. Diterjang angin kencang, pohon besar roboh menimpa rumah mantan Menteri Kehutanan di Kota Bogor. Setelah penantian 17 tahun, masyarakat akhirnya bisa menggunakan tol Cileunyi Sumedang Dauan atau Cisumdawu mulai 25 Januari 2022. Kita ke informasi pertama. Tabrakan beruntun melibatkan 5 kendaraan di kawasan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Kemacetan tidak terhindarkan saat badan truk menutup setengah ruas Jalan Raya Bandung Garut di wilayah Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Kejadian berawal saat truk pengangkut sampah melaju dari Cicalengka menuju Bandung. Sopir truk tiba-tiba hilang kendali hingga masuk jalur berlawanan. Kemudian menghantam 2 mobil dan 2 unit sepeda motor. Akibatnya 2 pengendara motor luka berat. Waspada pencurian. Warga Desa Ciganjeng, Kabupaten Pangandaran resah dengan maraknya pencurian tanaman hias aglonema dalam sebulan terakhir. Pencurian tanaman hias aglonema kerap terjadi di Desa Ciganjeng, Kabupaten Pangandaran selama sebulan terakhir. Pelaku mencuri aglonema saat pagi hari di mana pemilik rumah akan sholat subuh di masjid. Pot berantakan dan juga bunga tercabut. Dalam semalam ada 8 rumah disatroni maling. 50 aglonema dilaporkan hilang dicuri. Warga berharap pencuri aglonema segera tertangkap. Sementara itu di Purwakarta, pencurian terjadi di Masjid Istiqomah, Kecamatan Jatiluhur. Kotak amal menjadi sasaran pencuri. Dalam rekaman CCTV masjid diketahui seorang pria bersepeda motor datang seorang diri, kemudian mencongkel 2 kotak amal dalam masjid. Seluruh uang kertas raib dicuri. Pelaku hanya meninggalkan uang logam. Kerugian materi diperkirakan jutaan rupiah, mengingat kotak amal hanya dibuka seminggu sekali. Pencurian ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Sebuah mobil pengunjung kafe di Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung di Kota Bogor dibobol maling. Mobil pengunjung ini dibobol maling dengan memecahkan kaca saat parkir di sebuah kafe dan resto di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pelaku yang diduga menggunakan motor memecahkan kaca tengah sebelah kanan dan membawa lari tas serta telepon genggam dari dalam mobil. Akibat kejadian ini pemilik mobil mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Korban berharap rekaman CCTV kafe bisa membantu polisi mengidentifikasi pelaku. Tadi ketika saya ada tamu dan saya menerima tamu, kira-kira sekitar 30 menit saya minta staf saya untuk meletakkan barang di mobil saya dan ternyata menurut laporan dia mobil sudah dibobol. Jadi ketika saya naik dia melaporkan bahwa mobil sudah kacanya sudah pada pecah gitu, Pak. Tidak sempat lihat pelakunya? Tidak sempat. Kerugian apa aja nih, Pak? Kerugian tuh kehilangan tas sama handphone. Kira-kira berapa kerugian? Sampai puluhan juta? Sekitar 20-an lah kira-kira. 20 juta ya? Iya, Oke. betul. Siap. Salah satu kepala desa di Sumedang diduga berselingkuh dengan seorang wanita yang memiliki suami. Keduanya digerebek warga di sebuah penginapan di Subang. Sejumlah warga desa Cikaramas, Kabupaten Sumedang menggerebek kepala desa yang diduga berselingkuh dengan wanita yang memiliki suami. Keduanya digerebek di salah satu penginapan di Subang. Warga melampiaskan kekesalan terhadap ulah kepala desa dengan mencoret-coret kantor kepala desa Cikaramas. Akibatnya pelayanan di desa Cikaramas pun lumpuh. Warga juga melakukan coret-coret di jalan raya. Kepala Desa Cikaramas diminta segera mengundurkan diri karena dianggap tidak pantas menjadi pemimpin. Sosok seorang
pemimpin, orang nomor 1 di Cikaramas, masa dia melakukan selingkuh mau dibiarin aja? Mau gimana generasi penerus anak-anak yang ada di desa Cikaramas? Berdasarkan hasil musyawarah luar biasa yang digelar Badan Permusyawaratan Desa Cikaramas beserta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Tanjung Medar, Kepala Desa Cikaramas akhirnya mengundurkan diri. Terkait dengan permasalahan ini, alhamdulillah sudah ada keputusan, terutama dari yang bersangkutan. Dalam artian yang bersangkutan legowo dengan alasan sudah tidak bisa lagi memimpin pemerintahan desa Cikaramas. Untuk sementara waktu, Kepala Desa Cikaramas akan dijabat Sekretaris Desa, sedangkan kasus hukumnya ditangani Polres Subang. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. ASN menganiaya tenaga honorer di kantor Dinas Lingkungan Hidup Desa Sinargali, Kabupaten Cianjur. Penganiayaan ini dipicu salah paham. Dari video yang viral di media sosial, tampak kekerasan aparatur sipil negara atau ASN terhadap seorang tenaga honorer Dinas Lingkungan Hidup Cianjur. Pemukulan berlangsung di kantor Dinas Lingkungan Hidup Desa Sirnagali 19 Januari lalu. Keributan keduanya dilerai sejumlah pria. Namun mereka telah berdamai dan saling memaafkan. Kekerasan ini dipicu salah paham. Pelaku pemukulan adalah pegawai Badan Kesekretariatan, sedangkan korban bekerja di bidang sampah dan limbah. Pas diklarifikasi ke anaknya, ini ada apa? Katanya, ya itu saya lagi datang capek, katanya. Terus anaknya nantang-nantang, jadilah mungkin itu spontanitas saja. Jadi tidak ada unsur dendam atau apa. Cuma videonya sayangnya yang dipiralkan hanya setengah gitu. Video pemukulan saja. Pas begitu video lanjutannya itu berlanjut. Sampai dia itu saling rangkul dan saling memaafkan apa yang sudah terjadi. Berarti kalau dijelas apakah ini nanti ada pembinaan atau gimana, Bu? Harus. Karena ini untuk perbaikan dalam masalah attitude, etika kepegawaian. Rendra Ghazali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Angin kencang merobohkan sebuah papan reklame setinggi 30 meter di Kota Bogor. Hembusan angin kencang juga membuat plafon gedung ambrol dan berserakan ke jalan raya. Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian wilayah Kota Bogor. Cuaca ekstrim yang berlangsung selama hampir setengah jam ini mengakibatkan plafon gedung Institut BPJS Ketenagakerjaan di Jalan Dadali ambrol dan berserakan ke jalan raya. 2 mobil dan 2 sepeda motor yang melintas di lokasi pengrusak tertimpa pohon tumbang. Kamera CCTV bahkan merekam detik-detik robohnya papan reklame setinggi 30 meter setelah diterjang hembusan angin kencang di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor. Akibatnya 35 unit motor dan sebuah mobil rusak tertimpa reklame. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena para pemilik kendaraan berada dalam area kantor. Usai robohnya reklame raksasa yang menimpa puluhan motor, sejumlah pekerja kontraktor berupaya mengevakuasi bangkai papan reklame. Kendaraan berat diterjunkan untuk memotong tiang reklame. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, cuaca ekstrim mengakibatkan pohon dan reklame di beberapa wilayah roboh menimpa puluhan kendaraan serta rumah warga. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bogor. Cuaca ekstrim yang menerjang Kota Bogor juga mengakibatkan rumah mantan Menteri Kehutanan di Kecamatan Tanah Sareal tertimpa pohon. Para pekerja berupaya memotong batang pohon yang menimpa rumah mantan Menteri Kehutanan MS Kaban di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Evakuasi sempat terkendala besarnya ukuran pohon dengan diameter hampir 1 meter dan tinggi 20 meter. Pohon berusia 40 tahun ini tumbang menimpa bangunan usai diterjang angin kencang. Akibatnya sejumlah ruangan rusak parah sehingga kerugian materi diperkirakan ratusan juta rupiah.